Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang bersekongkol melawan Amerika Serikat saat menghadiri parade militer akbar di Beijing pada Rabu kemarin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping bersekongkol dengan Vladimir Putin dan Kim Jong-un untuk melawan Amerika Serikat. Tuduhan Trump tersebut muncul usai ketiga pemimpin negara itu hadir dalam parade 80 kemenangan China atas Jepang dalam Perang Dunia II. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang bersekongkol melawan Amerika Serikat saat menghadiri parade militer akbar di Beijing pada Rabu kemarin. Dalam unggahan di media sosial, Trump menulis ucapan selamat kepada China yang merayakan 80 tahun kemenangan atas Jepang di Perang Dunia II, sambil menyelipkan sindiran keras terhadap kehadiran Putin dan Kim dalam peringatan tersebut. Saat menyaksikan parade terbesar yang pernah digelar China itu, Xi Jinping tampak berada di barisan terdepan para pemimpin negara bersama dengan Putin dan Kim, serta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan Trump muncul di tengah masih rumitnya negosiasi perjanjian dagang jangka panjang antara Amerika Serikat dengan China. Adapun pada awal bulan ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari dengan China. Kebijakan terbaru itu akan mencegah kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk China dari 30% menjadi 145%. Sementara tarif masuk ke China terhadap produk Amerika Serikat tetap 10% dan tidak melonjak menjadi 125%. Selain itu, Trump juga berusaha menekan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun Putin tetap melanjutkan serangan militer terhadap warga sipil Ukraina dan menolak bertemu langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Militer Israel menargetkan mampu menguasai wilayah Gaza sepenuhnya pada akhir bulan ini. Untuk mewujudkan target tersebut, Israel mulai memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan. Militer Israel mempercepat upaya untuk menguasai wilayah Gaza sepenuhnya yang ditargetkan selesai pada bulan ini. Israel bersikeras untuk menguasai Gaza meski dikecam keras oleh dunia internasional. Sebagai percepatan langkah aneksasi Gaza, Israel mulai memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dan berencana mengusir 1 juta warga Gaza. Langkah ini diambil meskipun peringatan keras datang dari pucuk pimpinan militer Israel sendiri, sementara serangan udara dan artileri terus menewaskan warga sipil di seluruh wilayah Gaza. Menurut pejabat Israel yang meminta anonimitas karena membahas strategi militer, serangan besar-besaran sudah dilakukan di pinggiran Gaza, tetapi mereka akan menyerbu pusat kota pada pertengahan September ini. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan serangan harus terus dilancarkan hingga kelompok Hamas kehilangan semua kekuasaan dan senjata yang dimiliki. Netanyahu mengatakan semua yang berawal dari Gaza juga harus berakhir di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel. Kecelakaan tragis terjadi di Portugal yang melibatkan kereta gantung di kawasan wisata populer di ibu kota Lisbon. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 15 orang tewas dan 18 lainnya luka-luka. Pemerintah Portugal mengumumkan hari berkabung nasional pada Kamis ini setelah peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa kereta gantung Gloria di Lisbon. Insiden yang terjadi pada Rabu malam tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 18 lainnya. Peristiwa itu terjadi di salah satu kawasan wisata paling populer di kota Portugal itu, di mana kereta gantung keluar jalur pada jalur curam dekat Avenida da Liberdade sebelum menabrak sebuah bangunan. Pasca kejadian kecelakaan, semua korban termasuk sejumlah warga asing berhasil dievakuasi dari reruntuhan oleh tim penyelamat gabungan. Wali Kota Lisbon, Carlos Moedas, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi yang belum pernah dialami sebelumnya. Sementara itu, Perdana Menteri Luis Montenegro menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut menyampaikan simpati.
Jaksa di Lisbon menyatakan telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara operator transportasi umum di Lisbon menegaskan semua prosedur perawatan telah dipatuhi dan pemeliharaan besar terakhir dilakukan pada 2022, sementara pemeriksaan berkala terakhir selesai pada 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Amazon menggelontorkan investasi jumbo di Selandia Baru. Melalui Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Dilansir dari Forbes, pusat data baru ini akan memberikan keleluasaan bagi pelanggan AWS seperti Xero dan KiwiBank untuk menjalankan beban kerja kecerdasan buatan, menyimpan data, serta mempercepat layanan digital mereka. Wakil Presiden Layanan Infrastruktur Amazon Web Services, Prasad Kalyanaraman, menyebut proyek tersebut bakal membantu organisasi di Selandia Baru mempercepat transformasi digital di tengah lonjakan permintaan cloud. Amazon memberikan proyek ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja baru dan menambah nilai ekonomi hingga 10,8 miliar dolar Selandia Baru. Meski belum diungkapkan lokasi maupun jadwal pembangunan, Amazon memastikan pusat data itu akan memanfaatkan energi terbarukan dari ladang angin terbesar di negara tersebut, sekitar 150 km dari Wellington. Adapun investasi di Selandia Baru ini juga menjadi bagian dari strategi Amazon memperkuat pijakan di Asia Pasifik. Sebelumnya, perusahaan telah menyiapkan lebih dari 50 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur digital di Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Hakim Federal menyatakan penghentian dana hibah kepada Universitas Harvard oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan kebijakan yang tidak sah. Keputusan tersebut menjadi awal bagi berakhirnya konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Harvard. Seorang hakim federal memutuskan bahwa kebijakan penghentian dana hibah senilai sekitar 2,2 miliar dolar Amerika kepada Universitas Harvard oleh pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kebijakan yang tidak sah. Dengan demikian, Trump tidak dapat lagi menghentikan pendanaan penelitian untuk universitas bergengsi di Amerika Serikat tersebut. Keputusan Hakim Distrik Alison Burroughs di Boston tersebut menandai kemenangan secara hukum bagi Universitas Harvard dalam upayanya mencapai kesepakatan untuk dapat mengakhiri konflik antara Gedung Putih dengan universitas tertua dan terkaya di Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pemerintahan Trump mengambil tindakan terhadap Harvard terkait dengan gerakan protes pro-Palestina yang mengguncang kampus dan universitas-universitas lain. Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan genosida di Gaza. Salah satu tindakan paling awal yang diambil pemerintah terhadap Harvard adalah pembatalan ratusan hibah yang diberikan kepada para peneliti. Penghentian dilakukan dengan alasan bahwa universitas tersebut gagal melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi di kampus. Sejak itu, pemerintahan Trump berupaya melarang mahasiswa internasional untuk kuliah di Harvard, mengancam status akreditasi Harvard, dan membuka peluang pemotongan lebih banyak dana hibah dengan menyatakan bahwa universitas tersebut melanggar Undang-Undang Hak Sipil Federal. Berbagai sumber, IDX Channel.